Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu Gambaran Gaya Hidup Penderita Hipertensi di Puskesmas Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal atau tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Itu menurut Kemenkes RI 2014. Hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan. Itu menurut Aisyah Nur Farida 2012. Menurut American Heart Association atau AHA, penduduk Amerika yang berusia di atas 20 tahun menderita hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa. Namun, hampir sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi merupakan silent killer, di mana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala penyakit hipertensi adalah sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, mumet atau vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Data WHO 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi, yang artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis menderita hipertensi. Diperkirakan juga setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi. Itu menurut Kemenkes 2018. Hipertensi di Asia tercatat 38,4 juta tahun 2000 dan diprediksi akan meningkat menjadi 67,4 juta orang pada tahun 2025. Hipertensi di Asia Tenggara sendiri merupakan faktor risiko kesehatan utama. Setiap tahunnya hipertensi membunuh 2,5 juta orang di Asia Tenggara. Jumlah penderita hipertensi di dunia terus meningkat. Itu menurut Mas Riyadi 2016. Berdasarkan data Riskesdas dari 2018, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan sebesar 8,31% dari sebelumnya, 25,8%. Itu menurut Riskesdas 2013 menjadi 34,11. Ya, habis waktu. Anda. Perilaku makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, stres, serta minimnya aktivitas fisik merupakan faktor-faktor risiko penyakit degeneratif, di samping faktor-faktor risiko lain seperti usia, jenis kelamin, dan keturunan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang hipertensi bagi masyarakat di Puskesmas Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran gaya hidup pasien hipertensi di Kecamatan Luwu Timur. Tujuan khususnya itu menggambarkan karakteristik demografi atau jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, derajat, hipertensi, penderitaan panjang, dan komplikasi pasien dengan hipertensi di masyarakat Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Menggambarkan gaya hidup, aktivitas fisik, kebiasaan makan, merokok, dan stres. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti dapat diharapkan bisa membuka wawasan baru bagi peneliti mengenali gambaran dari gaya hidup setiap masyarakat pada kejadian hipertensi ini. Dan yang kedua itu bagi responden menjadi masukan bagi pelayanan kesehatan di sekitar subjek penelitian untuk menyusun program promosi atau pelayanan kesehatan yang lebih sesuai dan tepat untuk mengatasi kejadian hipertensi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang teori penelitian yang digunakan. Penulis melakukan pencarian beberapa buku-buku literatur, jurnal, e-book, dan internet dengan menggunakan kata kunci hipertensi gaya hidup. Tinjauan teori definisi dari hipertensi atau yang bisa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Itu menurut WHO 2013 dan Ferry 2017. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer esensial terjadi karena peningkatan
persistensi tekanan arteri akibat ketidakaturan mekanisme kontrol homeostatik normal, dan dapat juga disebut dengan hipertensi idiopatik. Hipertensi ini mencakup sekitar 90% kasus. Hipertensi sekunder atau hipertensi renal merupakan hipertensi yang penyebabnya diketahui dan terjadi sekitar 10% dari kasus-kasus hipertensi. Tinjauan pustakanya, faktor risiko yang tidak dapat diubah secara umum, faktor risiko terjadinya hipertensi yang teridentifikasi antara lain. Faktor yang tidak dapat diubah itu ada keturunan, umur, jenis kelamin, dan faktor yang tidak dapat diubah, stres, merokok, pola makan, konsumsi garam, dan aktivitas fisik. Pencegahan dan pengobatannya, pencegahannya, hipertensi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari ibu kepada anaknya dan cara menyusui. Menyusui adalah hal yang disarankan oleh semua lembaga kesehatan, baik nasional maupun internasional, karena manfaat yang diberikan untuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini telah dibuktikan bahwa ibu yang menyusui anaknya hanya sedikit yang menderita gangguan kardiovaskular termasuk hipertensi daripada wanita-wanita yang tidak menyusui anaknya akibat anaknya baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pencegahan dan pengobatannya ada dua, non-farmakologis dan farmakologi. Kalau farmakologi itu terapi non-farmakologi terdiri dari menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan berlebih, mengurangi konsumsi alkohol berlebih, dan membatasi asupan garam dan lemak yang berlebihan juga. Farmakologi, terapi farmakologis itu ada obat antihipertensi yang digunakan oleh JNC, yaitu diuretika, terutama jenis thiazid atau thiaz, atau aldosteron antagonis, beta blocker, kalsium channel blocker atau kalsium antagonis. Ada juga angiotensin. Selanjutnya itu metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Kecamatan Touti dan akan dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2022. Metode dan desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, di mana dari seluruh variabel yang telah diamati diukur pada saat penelitian berlangsung. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampelnya yang pertama adalah penelitian ini diambil pada masyarakat Kecamatan Touti. Populasi pada penelitian ini adalah penderita hipertensi di Kecamatan Touti karena angka morbiditas hipertensi yang cukup tinggi, serta Kecamatan Touti memenuhi kriteria sebagai daerah rural. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ciri-cirinya diteliti dalam penelitian ini karena kriteria sampel yang akan digunakan adalah kriteria inklusi dan eksklusi yang menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Dan definisi operasional itu adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga peneliti dapat melakukan pengukuran yang tepat terhadap suatu fenomena yang ada. Itu menurut Ahmad Hanafi 2016. Ya, analisa data, analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat. Analisa univariat adalah suatu prosedur untuk menganalisa data dari suatu variabel yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hasil penelitian. Analisa univariat dilakukan untuk menganalisa tiap variabel dari satu penelitian dan berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya etika penelitian. Yang pertama itu respect to person, kerahasiaan bermanfaat, keadilan. Sekian dan terima kasih. Jika teman-teman mempunyai saran atau komentar yang baik dan benar, saya persilahkan.